siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Wewe Selatan. Di sini kami akan melakukan uji coba praktikum kimia berbasis potensi lokal. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Marcelino Satrio Valerius Billy. Nama saya Rahel Wawo. Nama saya Andreas Pandrey. Judul percobaan kami adalah uji sifat asam dan basa larutan dengan indikator ekstrak kembang sepatu. Asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan Bla. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai rasa masam ketika dilarutkan dalam air. Asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit untuk larutan kimia, terutama jika asamnya asam pekat jauh lebih berbahaya. Basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH dalam larutan. Secara umum, basa memiliki sifat sebagai berikut: cenderung memiliki rasa yang pahit, memiliki sifat plastik serta dapat merusak kulit. Basa memiliki tekstur licin serta bersabun. Nyawa basa mampu mengubah warna kertas lapis merah menjadi biru. Jika uji dengan kembang sepatu akan berwarna hijau atau hitam. Alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu alat ada botol sampel, gelas kimia 250 ml, Erlenmeyer 250 ml dan 150 ml, corong kaca, kertas saring, pipet tetes, batang pengaruh, sendok sampel, mortar, tabung reaksi bersama rata. Semua bahan yang kami gunakan diambil dari bahan yang berada di sekitar lingkungan hidup. Percobaan ini tidak menggunakan bahan kimia sehingga bisa dilakukan dengan mudah. Bahan yang akan kami gunakan yaitu ada ekstrak bunga kembang sepatu sebagai indikator utamanya, dan ada 10 sampel lainnya yaitu ada ekstrak buah belimbing, ada ekstrak daun kelor, ada ekstrak buah jeruk nipis, ada ekstrak buah pepaya, ada ekstrak ubi kayu, ada ekstrak bunga pepaya, ada ekstrak daun pepaya, ada ekstrak daun bunga ramayana, ada ekstrak daun ubi, dan ada ekstrak ubi sumba. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan uji sifat asam dan basa pada larutan dari ekstrak bahan lokal dengan mudah didapatkan dan tidak mengeluarkan biaya, karena bahan-bahan yang digunakan dari bahan alam dan proses pengujiannya tidak berbahaya karena pelarut yang digunakan adalah air dan indikator uji ekstrak kembang sepatu. Percobaan ini merupakan percobaan kimia yang sederhana yang dapat menggunakan alat dan bahan yang berada di sekitar kita. Tujuannya adalah 1. Supaya kita dapat merancang uji coba sifat asam dan basa dengan menggunakan bahan lokal. 2. Supaya kita mampu mengembangkan pengetahuan dengan melakukan uji sifat asam dan basa larutan bahan lokal dengan bahan lokal. 3. Supaya kita dapat membuat hasil laporan dengan baik dan berdasarkan hasil percobaan serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam percobaan kali ini, kita hanya perhatikan warna yang dihasilkan dari percobaan. Dikatakan positif asam jika larutan mengalami perubahan warna menjadi merah muda, merah bata, dan merah. Dikatakan positif basa jika larutan mengalami perubahan warna menjadi hijau cerah, hijau tua, dan hitam. Cara membuat ekstrak kembang sepatu yang menjadi indikator utama dalam percobaan ini dengan menghaluskan 40-50 lembar kembang sepatu dan kemudian diekstrak dengan 200 ml aquades dan disaring. Pertama-tama siapkan semua alat dan bahan dan pastikan semua alat dan bahan sudah dicuci dengan bersih. Kedua, kembang sepatu dihaluskan dengan mortar. Ketiga, setelah dihaluskan, kembang sepatu dimasukkan
dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan 200 ml Aquades dengan menggunakan sendok sampel dan jangan lupa diaduk. Kembang sepatu yang sudah ditambahkan dengan 200 ml Aquades disaring dengan menggunakan kertas saring. Kelima, kembang sepatu yang sudah disaring dimasukkan dalam botol sampel. Dan cara kerja sampel lainnya, kami akan menggunakan daun kelor sebagai contoh pembuatan dari 9 sampel lainnya. Pertama-tama, siapkan semua alat dan bahan dan pastikan semua alat dan bahan sudah dicuci dengan bersih. Kedua, daun kelor dihaluskan dengan mortar. Ketiga, setelah dihaluskan, daun kelor dimasukkan dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan 50 ml Aquades dengan menggunakan sendok sampel dan jangan lupa diaduk. Keempat, daun kelor yang sudah ditambahkan dengan 50 ml Aquades disaring dengan menggunakan kertas saring. Kelima, masukkan daun kelor yang sudah disaring ke dalam botol sampel. Keenam, lakukan hal yang sama pada 9 sampel lainnya. Akan ada 10 sampel yang akan kami uji sifat asam dan sifat basanya. Pertama-tama, kami akan menguji ekstrak dan pepaya dengan memasukkan 5 pipet ekstrak dan pepaya dalam tabung reaksi. Dan menambahkan 5 pipet ekstrak kembang sepatu dalam tabung reaksi. Jangan lupa dikocok dan diamati. Ekstrak dan pepaya bersifat basah yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau muda. Kedua, kami akan menguji ekstrak jeruk nipis dengan memasukkan 5 pipet ekstrak jeruk nipis ke dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan 5 pipet ekstrak kembang sepatu. Jangan lupa dikocok dan diamati. Ekstrak jeruk nipis bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Ketiga, kami akan menguji ekstrak daun kelor dengan memasukkan 5 pipet ekstrak daun kelor dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan 5 pipet ekstrak kembang sepatu. Jangan lupa dikocok dan diamati. Ekstrak daun kelor bersifat basah yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau muda. Yang keempat, kami akan menguji ekstrak buah pepaya dengan memasukkan 5 pipet ekstrak buah pepaya ke dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan dengan 5 pipet ekstrak kembang sepatu. Dan jangan lupa dikocok lalu diamati. Ekstrak buah pepaya
bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Yang kelima, kami akan menguji ekstrak daun ubi kayu dengan memasukkan 5 pipet ekstrak daun ubi kayu ke dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan dengan 5 pipet ekstrak kembang sepatu ke dalam tabung reaksi. Dan jangan lupa dikocok lalu diamati. Ekstrak daun ubi kayu bersifat basah yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau muda. Yang keenam, kami akan menguji ekstrak daun bunga ramayana dengan memasukkan 5 pipet ekstrak daun bunga ramayana ke dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan dengan 5 pipet ekstrak bunga kembang sepatu. Dan jangan lupa dikocok lalu diamati. Ekstrak bunga ramayana bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Yang ketujuh, kami akan menguji ekstrak bunga pepaya dengan memasukkan 5 pipet ekstrak bunga pepaya ke dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan dengan 5 pipet ekstrak kembang sepatu. Dan jangan lupa dikocok lalu diamati. Ekstrak bunga pepaya bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Yang kedelapan, kami akan menguji ekstrak buah belimbing dengan memasukkan 5 pipet ekstrak buah belimbing ke dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan dengan 5 pipet ekstrak bunga kembang sepatu. Jangan lupa dikocok dan diamati. Ekstrak buah belimbing bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Yang kesembilan, kami akan menguji ekstrak ubi kayu dengan memasukkan 5 pipet ekstrak ubi kayu ke dalam tabung reaksi. Dan ditambahkan dengan 5 pipet ekstrak kembang sepatu. Jangan lupa dikocok dan diamati. Ekstrak ubi kayu bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Yang ke-10, kami akan menguji ekstrak kopi sumba dengan memasukkan 5 pipet ekstrak kopi sumba ke dalam tabung reaksi. Dan ditambah dengan 5 pipet ekstrak kembang sepatu. Jangan lupa dikocok dan diamati. Ekstrak kopi sumba bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah bata. Kembang sepatu dapat dijadikan sebagai indikator alam karena pada kembang sepatu terdapat struktur senyawa antosiasin pada setiap pH. Kesimpulannya adalah dari percobaan yang dilakukan ada 7 kelompok asam dan ada 3 kelompok basa yang ditandai dengan perubahan warna yang terjadi, di mana ekstrak buah belimbing, buah jeruk nipis, buah pepaya, bunga pepaya, daun bunga ramayana, ubi kayu, dan ekstrak kopi sumba yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda, merah, dan merah bata. Dan ekstrak daun pepaya, daun kelor, daun ubi adalah basah yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau muda. Sekian percobaan dari kami. Kami berharap kita semua bisa memanfaatkan alam sekitar
untuk media pembelajaran. Bersama kita mencoba, bersama kita bisa. Untuk perhatiannya,